أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dalam pembukaan kita, saya perlu menjelaskan ada sunnatullah atau sistem yang sudah Allah buat. Kita mau nggak mau, kita harus lalui di muka bumi ini. Dan umumnya berpasang-pasangan, ya, seperti misalnya adanya masa muda dan masa tua, adanya sehat dan ada sakit, ada lapar, ada kenyang, ya, ada senang, ada sedih, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada malam, ada siang. Semua ini berpasang-pasangan. Begitu juga ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, dan ada surga dan neraka nanti di sana. Orang yang memahami tentang masalah sunnatullah atau sistem ini, mereka akan sangat mudah melalui kehidupan ini. Karena mereka menyadari, di saat mereka muda, mereka akan tua satu waktu. Jadi di masa tua itu, mereka bisa menerima. Sudah mulai melemah tubuhnya, rambutnya yang tadinya hitam, sekarang sudah mulai memutih, ya. Kekuatannya berkurang, kulitnya mulai keriput, ya. Angka umur terus bertambah, 40, 45, 50, 55, 60, 65, dan seterusnya. Akhirnya akan ditutup dengan kematian. Tapi dia bisa menerima. Dia tidak akan memaksakan diri untuk menjadi mudah lagi. Maksudnya, seperti kehidupan masa muda dia dulu. Ada memang fase-fasenya. Jadi dia tidak perlu paksakan diri misalnya harus menyemir rambutnya menjadi hitam semuanya kembali. Walaupun menjaga kerapian dan kebersihan boleh. Dan menyemir rambut selain warna hitam dibolehkan dalam syariat. Karena ayah Abu Bakar Abu Quhafah radhiyallahu anhu majma'in di pembebasan kota Mekah, waktu dia masuk Islam di tangan Nabi SAW, Nabi melihat rambutnya, alisnya, jenggotnya semua putih. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, bawalah dia kepada salah satu istrinya, biarkan diwarnai dan hindarilah warna hitam. Karena warna hitam menipu. Kalau sudah tua lalu dihitamkan kembali kan bisa menipu. Dilarang, Nabi SAW melarang. Dia mengatakan dalam riwayat lain, dan jauhilah warna hitam. Warna coklat, ya, warna kemerah-merahan, itu semua adalah hal yang dibolehkan. Walaupun tidak ada ubannya, ya, boleh juga dilakukan. Tetapi tidak boleh dikembalikan ke warna hitam. Cuma yang saya ingin titik beratkan bukan masalah itunya. Bagaimana seseorang yang faham, sebagaimana ada fase masa muda, ada fase masa tua. Di masa tua dia enjoy saja. Nggak jadi beban gitu. Oh, bapak sudah tua, ibu sudah tua. Iya, alhamdulillah. Allah masih kasih umur. Dia bisa menerima. Demikian pula pada saat dia sehat. Dia tahu pasti ada namanya sakit. Ya. Tidak mungkin kita dari lahir sampai meninggal itu sehat terus, nggak mungkin. Nah, orang kalau faham ini, pada saat dia sakit dia bisa menerima. Karena memang dia tahu ini berpasangan, tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Walaupun nanti kadar berat ringannya penyakit tergantung Allah SWT uji dia. Tapi pasti orang itu sakit, nggak mungkin tidak. Sebagaimana dia kenyang sekarang, dia akan lapar. Sebagaimana dia lapar, dia akan kenyang. Sampai ajalnya datang. Begitu juga sebagaimana dia hidup di dunia ini, dia akan mati. Sebagaimana ada kehidupan dunia ini, akan ada akhirat. Sebagaimana ada surga, ada neraka. Gitu ya. Begitu juga kita masuk ke bahasan kita masalah ada senang dan ada sedih. Ada saatnya di mana kita senang. Kita gembira, tertawa, tersenyum. Ya, makan makanan enak. Segala macam lah. Ada saatnya Allah uji kita dengan sedih. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah. Ya, ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti menguji kalian. Wa lanabluwannakum bisyai' dengan sedikit minal khauf, rasa takut, khawatir rugi bisnisnya, khawatir gagal rumah tangganya, khawatir keguguran kalau lagi hamil ibu misalnya, khawatir apalah ya, tidak berhasil sekolahnya, dan seterusnya. Ada sedikit rasa khawatir Allah mengatakan. Dan nanti akan kita jelaskan makna sedikit di sini ya. Bisyai dengan sedikit. Ya. Minal khauf dari rasa takut. Wal ju' rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfus, dan kekurangan ya dari harta dan jiwa. Wath thamarat, dan hasil-hasil panen. Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tapi saksi bahasan kita, ada ujian itu akan datang.
Allah sebutkan sini diantaranya, ya, lapar, gitu kan. Rasa khawatir, rasa takut, rasa lapar, kekurangan, ya. Ada saatnya perusahaan Anda naik, ada saatnya turun, ada saatnya Anda senang, ada saatnya Anda sedih. Ya. Allah pencipta mengatakan juga dalam Al-Quran, huwa adhaka wa abka. Dialah yang membuat orang-orang itu tertawa dan menangis, dipartnerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda beriman patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan selamanya Anda senang, ada saatnya Anda sedih. Bukankah Nabi SAW sedih? Bersedih karena meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau yang mendukung dakwanya. Bersedih karena meninggalnya pamannya Abu Talib yang mendukung dakwah, sampai dikenal di tahun 10 Hijri, di tahun 10 masa kenabian di Mekah, dari 13 tahun fase di Mekah berdakwah, ya, itu dikenal dengan di tahun ke-10-nya itu pada saat meninggal Khadijah dan Abu Talib, ya, dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nabi SAW melalui itu. Beliau sedih. Ya. Kemudian meninggalnya anak-anak laki-laki beliau SAW, yang beliau berharap bisa jadi penerus generasi beliau. Meninggalnya Qasim, anak pertama. Kemudian meninggal Abdullah menyusul. Semua masih kecil. Kemudian dikaruniai lagi anak yang ketiga, perempuan, laki-laki, Ibrahim meninggal juga. Dikaruniai 4 anak perempuan, meninggal 3 di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi 6 anak beliau meninggal. 3 anak laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal. Masih kecil. Meninggal juga 3 anak perempuan beliau, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab. Tinggal tersisa Fatimah saja radhiyallahu anhum ajma'in. Itu meninggal setelah Nabi SAW meninggal. Beberapa waktu setelah itu. Tapi Nabi SAW mengalami sedih itu. Nabi SAW juga mengalami kekalahan di perang Uhud. Kalau kita pikir-pikir harusnya Nabi nggak kalah gitu kan. Tapi Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari kami putar di antara manusia. Ada saatnya mereka senang, ada saatnya mereka sedih, ada saatnya mereka di atas, ada saatnya mereka di bawah. Ada saatnya mereka sakit, ada sehat, ada saatnya mereka sakit. Fahami ini teman-teman sekalian, ini sunnatullah. Dengan begitu, manusia menyadari bahwasanya dia makhluk. Di saat-saat genting kita butuh kepada penopang kita. Siapa yang akan menolong kita? Di saat kita sudah bicara sama dokter, dokter cuma mengatakan kami akan berusaha maksimal. Di saat kita lagi terlibutan, kita bicara sama teman-teman, mereka hanya mengatakan saya coba carikan bantuan. Di saat lagi ribut rumah tangga Anda ingin sekali ada yang menengahi, mereka cuma bisa berusaha. Nah Allah sang pencipta menjadikan itu supaya Anda kembali kepadanya. Andai saja setiap orang di antara kita memahami teman-teman sekalian, setiap ada cobaan datang, sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada dia agar dia kembali kepada Tuhannya. Dan dia tidak komunikasikan sama manusia terlebih dahulu, tapi langsung kepada Tuhannya. Dia wudu, dia sholat, di atas sejadah, dia mohon kepada sang pencipta Allah sambil berdoa kepadanya. Maka Allah akan datangkan orang-orang yang tepat yang membantu dia dalam permasalahannya itu. Cuma sayangnya teman-teman sekalian, kita tidak faham masalah ini. Kita lebih banyak larinya kepada manusia dulu. Sakit dokter dulu. Psikiater dulu. Ya. Atau para psikolog dulu. Ya. Para orang-orang yang kita anggap bijak dulu untuk memecahkan rumah tangga kita misalnya. Permasalahan rumah tangga. Tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita bisa ketemu orang tepat, bisa ketemu orang yang tidak tepat. Coba Anda kembali kepada hal yang tepat, yaitu kembali kepada Tuhan Anda Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sedang ada nikmat teman-teman sekalian, yang ciptakan kita siapa? Allah. Yang ciptakan nikmat itu Allah. Yang bisa mempertahankan Allah. Kalau kita lagi ada musibah, yang ciptakan kita Allah. Yang ciptakan musibah itu Allah. Yang bisa mengangkatnya hanya Allah. Dan ini semua hal yang harus difahami sebagai pondasi dasar dalam bahasan kita. Nah, kemahamurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia menyiapkan untuk kita perangkat-perangkat dalam menghadapi cobaan tersebut. Supaya kita bisa melaluinya. Selain Allah berikan kita akal untuk bisa berpikir, Allah berikan kita hati nurani untuk merenung. Allah juga berikan di sekitar kita perangkat. Kalau kita perhatikan baik-baik ada banyak. Seperti misalnya kita sakit ada obat-obatan, ada dokter. Ada masalah, ada orang-orang juga yang menghadapi masalah seperti kita.
Kemudian ada juga mungkin orang yang bisa kita konsultasi atau komunikasi sehingga dia memberikan solusi-solusi minimal ide. Ada juga orang yang memberikan kita jalan keluar cukup banyak. Berapa banyak di antara kita yang pernah terlilit utang lalu ada yang lunaskan utangnya. Dia sakit, kemudian dia cocok dengan dokter dan resepnya, kemudian dia sembuh. Dihadapi masalah rumah tangga lalu terpecahkan, saling memaafkan, kemudian akur kembali. Belum punya anak, lalu konsultasi dengan dokter cocok, lalu kemudian hamil dan punya anak, dan seterusnya. Ya. Nah Allah memberikan kepada kita solusinya, ya, kembali kepada dia dulu. Itu yang pertama. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba resep ini teman-teman, sederhana sekali. Masalah apapun, kembali kepada tadi surah Al-Baqarah 155, akhir ayatnya, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kalau ada masalah Anda hadapi, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Itu ya Allah. Allah mengatakan di 156-nya. Lanjutannya langsung ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang kalau ditimpa musibah, mereka ketemu temannya, konsultasi sama atasannya, ya, ke dokter, enggak. Mereka langsung kembali kepada Tuhannya. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Apa kata Allah SWT? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan salawat, solusi dari Allah ini, rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk yang benar. Nanti Allah datangkan obat yang cocok, dokter yang cocok, peminjam modal yang cocok, ya, dan seterusnya. Nah ini poin yang perlu kita pahami di awal sekali bahasan kita. Nah salah satu yang Allah ajarkan kepada kita pada saat kembali kepada dia, selain mengucapkan tadi kalimat istirja namanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya. Dalam ayat Al-Quran dari Al-Baqarah 156. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi tambahkan doa ini dengan sebuah kata atau beberapa kata, ya. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Allahumma ajurni, setelah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah aku pahala fi musibati, dalam musibahku ini. Wa khlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Kata Nabi SAW, maka Allah akan ganti kesedihannya, permasalahannya jadi kegembiraan. Berarti kan ada solusi dalam syariat. Tapi ingat, kembali kepada Allah. Sekali lagi, kembali kepada Allah. Jangan jadikan Allah nomor 30 teman-teman sekalian. Ini cuma istilah bahasa saya supaya mudah difahami. Dia terus ikhtiar dari dokter ke dokter, nanti kalau sudah mentok dokter semua angkat tangan baru sholat tahajud. Allah terakhir. Coba sebelum ke dokter berdoa sama Allah. Allah akan datangkan dokter yang cocok buat Anda. Ini poin perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Kembali kepada Allah. Saya pernah membaca kisah seorang dokter spesialis, ya, dari India atau dari Pakistan gitu kisahnya, ya, saya lupa. Namanya pun disebutkan dalam salah satu buku yang pernah saya baca. Tapi kisah nyata, ya, orang ini pernah satu kali naik pesawat ingin terbang. Kalau saya tidak salah ya antara India ke Pakistan gitu. Tapi di tengah penerbangan badai dan dipastikan pesawat tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kalau dipaksakan ini bisa berbahaya. Tidak nampak apa-apa. Maka pesawat harus mendarat darurat di salah satu kota terdekat ada di situ. Intinya mampirlah di kota itu. Pada saat turun, karena dia ada meeting penting, ya, seminar yang dia harus hadir, maka dia pun akhirnya maksakan di bandara tanya, saya harus ke sana, bagaimanapun caranya. Mereka bilang tidak ada solusi lain kecuali Anda naik kendaraan lewat darat. Tapi ini juga berisiko. Badai ini luar biasa. Kalau di atas saja badainya kuat, ya, bagaimana dengan di bawah? Hujan turun, badai. Nggak mungkin gitu. Tapi dia bilang coba. Ada supir yang berani dibayar mahal sama dia, jalan dah. Tapi subhanallah, karena badai begitu kuat, akhirnya tidak bisa jalan, supirnya mengatakan kita nggak bisa paksakan, kita harus mampir. Intinya mobilnya mampir di sebuah rumah, dekat rumah tua, gubuk tua. Dia pun turun di situ, kemudian dia ketuk-ketuk rumah itu, ya kan?
Dia pamit, dia ucapkan salam, ternyata muslimah. Yang ada di situ orang tua, nenek-nenek gitu. Kalau tidak salah ini spesialis penyakit tulang ya. Intinya nenek itu pun membuka pintu lalu mempersilahkan masuk dokter ini tanpa dia tahu siapa orang ini gitu. Dia cuma dokter ini mengatakan ini lagi badai, saya harus berlindung, bisa nggak saya di tempat nenek sebentar? Dia bilang boleh, silakan. Pada saat dia lagi duduk, dia lihat di atas ranjang di sebelah nenek itu ada satu anak cucunya nenek ini rupanya yang sedang kesakitan. Lalu dia tanya, dia bilang sakit apa cucu anda ini? Kalau saya tidak salah patah tulang atau apa gitu ya. Terus kata dokter ini kenapa nggak dibawa ke dokter? Dia bilang saya tidak ada biaya. Dan saya pun sudah coba bawa di kota ini ke dokter-dokter. Mereka bilang tidak ada yang bisa tangani. Kecuali ada satu dokter. Lalu disebutlah nama dokter ini. Oleh si nenek tadi. Neneknya tidak tahu kalau orang ini gitu. Hanya dia yang bisa tanganin cucu saya. Maka dokter itu tiba-tiba meneteskan air mata. Lalu dia mengatakan begini. Nenek, apa anda tahu? Apa yang anda lakukan selama ini? Dia bilang saya cuma bisa berdoa. Dia bilang saya cuma bisa berdoa, kata nenek itu. Kata dokter tersebut, apa anda tahu dokter? Apa anda tahu bu? Apa anda tahu nenek ya? Kalau doa anda ternyata yang membuat badai ini terjadi. Menurut dia gitu kan. Terjadi. Saya ini adalah dokter si fulan yang disebutkan nama itu. Saya mau berangkat ya dari negara ini ke negara ini dan di tengah penerbangan badai. Lalu kemudian saya turun, saya paksakan diri untuk naik mobil dan mobil saya berhenti di depan rumah anda. Ini adalah hasil doa anda. Coba bayangkan. Allah datangkan dokter itu ke rumahnya. Dia tidak ada biaya. Masuk akal nggak kira-kira? Kalau akal manusia nggak masuk akal. Tapi begitu memang sunnatullah. Anda kalau kembali kepada Allah dulu, beda hasilnya. Sebelum melakukan aktivitas, berdoa dulu. Makanya Islam mengajarkan sebelum makan, berdoa. Sebelum minum, berdoa. Sebelum tidur, berdoa. Sebelum masuk kamar mandi, berdoa. Sebelum biologis, berdoa. Sebelum keluar rumah, berdoa. Berdoa. Setelahnya, bersyukur kepada Allah. Jadi doa dulu, kembali dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Baru Anda ikhtiar. Begitu. Ini poin paling penting. Kalau Anda selesai dari pengajian ini dan Anda cuma bawa poin ini sudah cukup buat saya. Apalagi kalau Anda kuatkan dengan apa yang kita baca doa yang akan kita pelajari pada sore ini teman-teman sekalian.